tantangan awal kemerdekaan. Sebelum itu, pentingnya buat kalian untuk kenal dulu siapa-siapa aja kita yang akan menjelaskan nanti. Perkenalkan, nama saya Niputri Elsa Puspita Dewi, kalian bisa panggil saya Elsa, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Niputri Diana Sari Putri, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Niputri Pinka Patica Sari, nomor absen 42. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Oktaria Indonesia, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Niputri Lucina Putri, absen 13. Jadi di materi kami kali ini, yaitu tantangan awal kemerdekaan, ada 3 poin penting yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama ada kondisi awal Indonesia merdeka, yang kedua ada kedatangan sekutu dan Belanda, dan yang terakhir ada merdeka atau mati. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin mengenai kondisi awal Indonesia merdeka. Nah, kalian tahu nggak sih secara ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu masih dikatakan masih belum stabil. Karena status Indonesia secara hukum masih dikatakan sebagai QO, sehingga kekuatan-kekuatan asing bisa masuk ke dalam wilayah Indonesia yang baru saja merdeka. Lalu apa sih yang menyebabkan secara ekonomi dan politik itu masih dikatakan belum stabil? Itu disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, adanya inflasi tinggi. Inflasi tinggi ini disebabkan oleh adanya beredarnya mata uang asing, yaitu yang pertama mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, lalu yang ketiga mata uang Digivanis Bank. Lalu yang kedua adanya blokade Belanda. Blokade Belanda ini yang bertujuan untuk mencegah adanya ekspor dan bantuan luar negeri yang masuk ke Indonesia, serta memberitahukan untuk pemerintahan Republik Indonesia agar mengurungkan niatnya untuk mencapai negara yang merdeka. Lalu yang ketiga, pemerintahan kekosongan kas negara. Ini disebabkan semakin banyaknya pengeluaran yang meningkat dan pendapatan yang menurun. Itu disebabkan karena blokade Belanda ekonomi. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia harus bergerak cepat sehingga menentukan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam pinjaman nasional. Kebijakan pinjaman nasional ini dilakukan oleh Insinyur Suratman sebagai Menteri Keuangan yang melaksanakan pinjaman nasional dalam jangka waktu 40 tahun. Lalu yang kedua, ORI. Nah, ORI ini yaitu untuk mengatasi inflasi tinggi yang terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, dikarenakan beredarnya mata uang asing pada awal kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan negara tetangga dengan melakukan sistem barter atau tukar-menukar barang atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan kedatangan sekutu dan Belanda. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan penyerahan Jepang ini kepada sekutu, maka kesempatan sekutu akan menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, dapat mengambil alih jajahan-jajahan wilayah Jepang termasuk Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekosongan pemerintah. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintah. Vacuum of power adalah kekosongan pemerintah yang terjadi di Indonesia dikarenakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan pada saat itu tentara sekutu belum datang ke Nusantara dan terjadilah kekosongan pemerintah. Kesempatan inilah yang diambil oleh para golongan muda yang mendesak para golongan tua agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kedatangan Nietzsche ke Indonesia, pentingnya kita semua tahu apa itu Nietzsche. Jadi, Nietzsche atau Netherlands Indies Civil Administration merupakan suatu pemerintahan sementara yang dibuat oleh Belanda ketika ia kabur ke Australia. Jadi, dahulu ketika Jepang menduduki Indonesia, Belanda melarikan diri ke Australia. Ternyata mereka membentuk badan pemerintahan sementara yang disebut dengan Nietzsche. Nietzsche disiapkan untuk menguasai Hindia Belanda kembali jika suatu saat nanti Jepang akan menyerah. Nietzsche ini dibentuk pada tanggal 3 April 1944, tepatnya di Australia. Tujuan dibentuknya Nietzsche adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Nietzsche ini adalah badan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah kolonial Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di Pasifik. Kemudian, Hubertus Johannes van Mook dari pemerintah Belanda, sekaligus panglima tertinggi pasukan sekutu pada Perang Dunia Kedua, menyepakati bahwa jika nanti Hindia Belanda berhasil direbut oleh pasukan sekutu, maka Hindia Belanda akan diserahkan kepada pemerintahan sipil Nietzsche. Nietzsche ini dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook. Kedatangan Nietzsche dan sekutu ke Indonesia terjadi pasca Perang Dunia Kedua atau setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Artinya, sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah yang ia pernah kuasai sebelumnya. Salah satunya adalah Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa tujuan Nietzsche datang ke Indonesia. Jadi sebelumnya, pasukan sekutu kembali lagi masuk ke Indonesia pada 29 September 1945 untuk melucuti Jepang. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen. Kedatangan mereka masih disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Hadirnya sekutu dianggap memberi dan membawa kedamaian bagi rakyat Indonesia setelah rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang dilakukan oleh Jepang. Setelah itu, rakyat Indonesia tahu kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nietzsche. Semenjak itu, reaksi dari masyarakat Indonesia berubah sebaliknya. Kemudian, tahukah kalian bahwa Nietzsche membenci kata merdeka? Jadi, pada masa Indonesia baru memproklamasikan kemerdekaan, kata merdeka menjadi salam nasional resmi. Jadi, kenapa sih Nietzsche bisa membenci kata ini? Jadi, merdeka pada saat itu merupakan suatu simbol persatuan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Civil Affairs Agreement. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatera, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEATS atau South East Asia Command. Dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nietzsche akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SEATS atau South East Asia Commando. Merupakan suatu pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan di bawah komando inilah yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI. Tujuan SEATS ini adalah untuk melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang yang kemudian akan dipulangkan kembali ke negerinya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara yang bermarkas di Australia atau South East Asia Command atau SEATS menugaskan komando khusus yang kemudian diberi nama AFNI. AFNI inilah yang akan melanjutkan tugas dari SEATS sebelumnya. SEATS meliputi negara-negara bekas jajahan Jepang yang sekarang diberi nama Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, termasuk Indonesia. Jadi dalam materi Mati-Atau Merdeka, saya akan menjelaskan dua, yaitu Pertempuran 5 Hari di Semarang dan Perebutan Kekuasaan di Yogyakarta. Pertempuran 5 Hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Sesuai namanya, Pertempuran 5 Hari di Semarang itu terjadi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang ke Belanda. Pertempuran 5 Hari di Semarang itu terjadi ketika pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang ke Cipiring dari Cipiring ke Bulu. Di tengah perjalanan mereka kabur dan bergabung dengan pasukan Kido Butai yang mencari perlindungan. Para pemuda marah dan rakyat mulai bergerak sendiri-sendiri. Aula Rumah Sakit Burusara dijadikan markas perjuangan. Para pemuda rumah sakit pun tidak tinggal diam dan ikut aktif dalam upaya menghadapi Jepang pada Minggu 14 Oktober 1945 pada pukul 6.30 WIB. Pemuda-pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegah dan memeriksa mobil Jepang. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjatanya. Semudah ikut aktif mencari tentara dan kemudian menjebloskan mereka ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18 WIB, pasukan Jepang di markas Kido Butai yang tidak terima dengan sikap pemuda Semarang melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air bagi warga Semarang di Candi Desa Wungkal. Situasi semakin memanas dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Candi telah diracuni. Dini hari pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan
Hidobutai tiba-tiba melakukan serangan terhadap markas TKR Semarang. Pertempuran berlangsung 5 hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan itu dimulai pada 21 September 1945, ditandai dengan peristiwa penurunan bendera Jepang dan penaikan bendera merah putih di gedung Yokankantai. Sekarang itu menjadi gedung agung. Peristiwa ini menyebabkan pemerintahan Jepang mulai gusar. Terlebih lagi adanya dukungan dari PI atau Polisi Istimewa. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan aksi pegawai di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945 melakukan aksi mogok, terutama mereka yang bekerja di instansi pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang dikuasai Jepang. Pihak Jepang dipaksa untuk menyerahkan semua kantor yang mereka pegang kepada orang Indonesia. Sehari setelahnya, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan daerah sudah dipegang oleh pemerintah Indonesia. Rakyat dan para pemuda mengepung markas Osabu Butai di Kota Baru dan melakukan serangan pada 7 Oktober 1945 dan pukul 3. Terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan tentara Jepang di Yogyakarta yang dikenal sebagai penyerbuan Kota Baru. Masih di hari yang sama, tepatnya pukul 10, markas Jepang di Kota Baru resmi diserahkan ke tangan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa Bandung Lautan Api dan pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api adalah peristiwa masyarakat Bandung pada 23 Maret 1946 yang membumi hanguskan kota Bandung. Sekitar 200.000 orang Bandung yang pada saat itu juga harus pindah dari kota Bandung menuju pegunungan di selatan Bandung. Pembakaran massal ini dilakukan oleh masyarakat dan TKR atau yang saat ini disebut TNI pada saat itu karena tidak ingin kota Bandung dikuasai kembali oleh Afne yang datang ke Indonesia pasca kepergian Jepang dari Indonesia. Kronologi Bandung Lautan Api yaitu pasukan Inggris yang tiba di Indonesia pada 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh McDonnell menyampaikan ultimatumnya kepada Gubernur Jawa Barat saat itu Mr. Muhammad Jamin atau Datuk Jamin agar segala senjata yang ada di Bandung kecuali milik TKR diserahkan kepada pasukan sekutu dan Belanda. Selain itu, pasukan sekutu membebaskan para pasukan Belanda dari kamp tahanan. 3 hari setelah penyerangan, ultimatum kembali dinyatakan. Bandung pun dibagi atas 2 wilayah, Bandung Utara milik para pasukan sekutu dan Belanda, serta Bandung Selatan bagi pemerintah Indonesia. Pada 23 Maret 1946, mereka menyampaikan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir agar selambat-lambatnya pada pukul 12 malam, tanggal 24 Maret 1946, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Pada malam pukul 9, tanggal 23 Maret 1946, masyarakat Bandung yang tidak menerima Bandung dijadikan sebagai markas bagi para pasukan sekutu dan Belanda setuju membumi hanguskan kota Bandung. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia II adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Ternyata sekutu diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Belanda rupanya ingin kembali menguasai wilayah Indonesia yang dulu beratus-ratus tahun mereka duduki. Maka terjadilah konflik bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Dari materi yang dapat kami jelaskan, Terima kasih. Dadah.